Jika hari ini hujan, maka jalanan basah. Hari ini hujan, maka saya ketiduran. Ini penyimpulan yang logis atau tidak? Dan kenapa demikian? Apa yang sebetulnya dimaksud dengan logis dan apa yang sebetulnya dimaksud dengan tidak logis? Simak terus video ini untuk melihat jawabannya. Kita biasa berpikir tentang yang logis dan tidak logis ya. Kita merasa bahwa pendapat orang itu tidak logis atau cara berpikirnya nggak logis gitu ya. Misalnya seperti contoh tadi di awal video ya. Jika hari ini hujan maka jalanan basah. Hari ini hujan, kesimpulannya kan orang biasanya mengharapkan jalanan basah gitu. Tapi tadi muncul saya ketiduran gitu. Ini kan satu hal yang nggak nyambung dengan premis-premis di awal ya. Kan di awal tadi dinyatakan bahwa jika hari ini hujan maka jalanan basah, bukan maka saya tertidur gitu. Kenapa orang bisa menganggap bahwa penyimpulan seperti tadi itu nggak logis ya? Kenapa itu dianggap nggak nyambung ya? Kenapa orang punya sense, punya perasaan atau kepekaan terhadap apa yang logis dan tidak logis ya? Dari mana sebetulnya datangnya kepercayaan kita pada logika itu? Tentu yang saya persoalkan di sini adalah apakah logika itu bisa dipegang atau bisa dipercayai 100% ataukah dia hanya bisa diandalkan dalam kasus-kasus tertentu saja gitu. Artinya ketika kita berbicara tentang penyimpulan ya, bukan tentang perasaan. Kalau kita bicara tentang penyimpulan, apakah kita dalam penyimpulan kita harus berpegang pada logika atau sebetulnya itu opsional saja sifatnya? Ada beberapa argumen yang mau menunjukkan bahwa logika itu sifatnya opsional saja dalam penyimpulannya. Satu argumen misalnya disebut sebagai argumen psikologistik ya, yaitu argumen bahwa ya logika kan sebetulnya bagian dari cara kita merespon situasi di sekitar ya. Dia adalah produk dari mentalitas kita gitu. Cara kita mengalami sesuatu, merasakan, menyimpulkan itu bagian dari proses yang tidak terpisahkan gitu. Tidak ada satu hal yang secara khusus bersifat logika gitu. Dia nyampur dengan keseluruhan hidup kita gitu, yang mengandung dimensi perasaan, mengandung dimensi yang lain-lain ya, bukan hanya rasionalitas gitu. Nah, cara berpikir yang psikologistik seperti ini mendudukkan logika sebagai sekedar ya konstruksi mental lah gitu. Artinya bahwa orang menciptakan pedoman untuk menurunkan kesimpulan yang kemudian disepakati oleh orang banyak gitu ya. Jadi didasarkan pada suatu konvensi yang pada dasarnya sifatnya psikologis semula. Argumen semacam ini adalah suatu argumen yang usianya tua dan sampai sekarang masih berjaya ya di kalangan tertentu. Misalnya kalau orang studi tentang psikologi atau neuroscience itu biasanya meneliti tentang proses kognitif ya. Tentang bagaimana orang sampai pada satu kesimpulan tertentu, sampai pada satu pengetahuan tertentu. Semua itu kan didasari oleh proses-proses logis gitu. Nah di balik semua itu sebetulnya itu bisa dilihat sebagai proses-proses saraf ya. Proses yang terjadi di dalam otak kita gitu. Jadi bisa dibayangkan bahwa kalau manusia ini terbuat bukan berdasarkan komposisi kimia organik seperti yang ada di dalam tubuh kita sekarang, tapi misalnya terbuat dari seng atau dari besi gitu, maka mungkin logikanya lain. Misalnya modus tollens ya, jika P maka Q, tidak Q maka tidak P. Ini adalah modus penyimpulan yang sahih ya, dia selalu benar di sembarang kesempatan gitu. Tapi boleh jadi ketika manusia itu struktur otaknya, proses neurofisiologisnya beda, misalnya dia terbuat dari seng atau dari emas atau dari apa, yang disebut sebagai modus tollens tadi bisa dianggap tidak sahih ya, mungkin saja gitu, kita tidak tahu kan. Jadi boleh jadi seluruh hukum logika yang kita miliki itu didasarkan oleh tubuh organik yang memang terdesain seperti ini gitu, yang terarahkan untuk berpikir dengan cara pola yang seperti ini gitu. Jangan-jangan keseluruhan hukum logika itu tidak lebih daripada fungsi dari saraf-saraf kita ini. Inilah argumen kontemporer dari psikologi tadi itu, argumen psikologi tadi itu. Nah, argumen yang sifatnya psikologistik semacam ini mengalami kendala ya. Ada cacatnya, ada masalahnya, yaitu ketika dia berusaha menjelaskan misalnya pengetahuan matematis ya. Pengetahuan matematis kan sepenuhnya didasarkan pada logika ya. Kenapa orang bisa sampai pada kesimpulan 1 tambah 1 sama dengan 2, itu kan tidak dipengaruhi oleh kulturnya. Orang dimanapun di seluruh dunia ini dari zaman kapanpun akan bisa sepakat bahwa 1 tambah 1 sama dengan 2 tanpa ada yang ngajari ya. Mereka sendiri bisa mengkonfirmasinya gitu. Lewat penjumlahan sederhana benda-benda di sekitar kita gitu, mereka akan sampai pada konsep tentang 2 yang didapat dari penjumlahan 1 dengan 1. Nah, dan artinya ada suatu proses yang sifatnya objektif ya, bukan semata subjektif berakar pada mental kita, tapi bagian dari satu objektivitas gitu.
Dan lebih jauh lagi kalau misalnya matematika ini didasarkan pada suatu proses saraf manusia, katakanlah seperti itu ya, sesuatu yang sangat subjektif ya, yang tergantung dari komposisi kimia organik tadi kita itu, maka alien tentu saja punya matematika yang berbeda ya. Kalau dia dibentuk oleh misalnya silikon, bukan dari karbon tapi silikon gitu ya, silicon based organism gitu, maka tentunya dia punya matematika yang berbeda. Nah anehnya hukum matematis yang kita temukan lewat fisika kita ini yang berlaku di bumi itu berlaku juga di tempat-tempat lain di seluruh alam semesta yang kita ketahui gitu. Tidak ada satu sudut alam semesta di mana hukum matematikanya beda gitu. Dari situ kan bisa disimpulkan bahwa kalaupun ada makhluk alien yang komposisi saraf otaknya itu terbentuk dari unsur-unsur kimiawi yang beda dari manusia, maka dia akan juga menghitung 1 tambah 1 sama dengan 2 ya. Karena hukum matematika itu berlaku di seluruh alam semesta ini gitu. Jadi bisa disimpulkan bahwa argumen psikologistik tadi tidak memadai, tidak cukup kuat untuk menggagalkan keyakinan kita pada logika. Gitu. Tapi masih ada argumen lain ya. Argumen kedua ini saya beri nama argumen ontologis. Ini juga mempertanyakan kepercayaan kita pada logika. Tadi ketika kita menyanggah argumen psikologistik, kita ingat kan kita menggunakan alasan-alasan objektivitas ya. Jadi bahwa matematika itu berlaku di seluruh alam semesta ini dan seterusnya. Jadi bahwa matematika itu dan logika yang mendasari matematika itu bukan hanya produk pikiran kita yang kebetulan makhluk yang punya struktur kimia biologi seperti ini, tapi dia juga berlaku di semua makhluk yang nantinya akan ada gitu, yang akan menghitung 1 tambah 1 sama dengan 2 dan menemukan hasil yang sama. Nah tapi bagaimana jika alam semestanya kita ubah ya, pengandaian alam semestanya kita geser gitu. Bayangkan suatu alam semesta di mana modus ponens atau hukum-hukum logika yang lain itu tidak pernah terlaksana gitu. Pola penyimpulan itu nggak akan pernah terkonfirmasi di kenyataan. Modus ponens kita tahu itu adalah suatu model penyimpulan yang kita sebutkan di awal tadi sebetulnya, yaitu jika hari ini hujan maka jalanan basah, hari ini hujan maka jalanan basah. Itu adalah modus ponens. Bentuk formalnya jika P maka Q, P maka Q. Ini adalah bentuk penyimpulan logis yang diakui dimanapun sebagai sesuatu yang sahih ya. Tidak pernah ada modus ponens yang gagal gitu. Kalau modus ponens gagal itu sama saja dengan tidak ada logika sama sekali gitu. Itu saking fundamentalnya sampai bisa dikatakan seperti itu. Nah sekarang bayangkan dunia di mana modus ponens itu gagal gitu ya. Suatu dunia di mana ketika kita mau menarik kesimpulan jika hari ini hujan maka jalanan basah. Hari ini hujan, ternyata jalannya nggak basah gitu. Nah, jadi misalnya hal seperti itu terjadi di kenyataan dan berulang-ulang sehingga membentuk satu pola ya. Pola di mana modus ponens tidak pernah terlaksana gitu. Ketika kita mau mengambil kesimpulan modus ponens, kesimpulan akhirnya itu nggak pernah ketemu sama kenyataan gitu. Jadi lama-kelamaan kita akan merasa bahwa penyimpulan modus ponens ini salah karena tidak sesuai dengan kenyataan. Tantangan yang dikemukakan oleh argumen ontologis ini adalah bahwa seberapapun kita yakin pada logika kita, kalau kenyataan berkata lain, logika kita pelan-pelan akan ikut berkata lain gitu. Karena walau bagaimanapun logika adalah cara kita mengerti kenyataan kan. Kalau kenyataannya tidak bisa kita mengerti lewat logika yang satu, misalnya modus ponens gitu, maka ya kita nggak akan percaya bahwa modus ponens adalah satu hukum logika. Ini adalah cara berpikir dari argumen ontologis tadi. Implikasinya, kalau dunia ini bekerja dengan cara tertentu secara reguler, maka regularitas itu akan membekas pada pikiran kita sebagai logika gitu. Jadi argumen ontologis ini mengatakan persis seperti itu, bahwa segala macam hukum logika yang kita bangun selama ini seperti modus ponens, modus tollens itu semuanya itu berdasarkan pada pengalaman kita berhadapan dengan dunia yang reguler ya. Dunia yang memungkinkan satu pola yang teratur, yang memungkinkan kita akhirnya menarik satu kanon pemikiran ya, pakem pemikiran yang nggak bisa nggak pasti gini, karena dunia toh selama ini reguler gitu. Jadi intinya adalah bahwa regularitas dunia mengkondisikan regularitas berpikir yang kemudian kita sebut sebagai logika. Nah kalau begitu caranya, argumen ontologis ini berkata, yakin kita nggak harus percaya sama logika yang ini ya. Logika yang ini itu kita percaya karena kebetulan regularitas dunia seperti ini gitu. Sekarang kita bayangkan suatu saat nanti dunia punya pola regularitas yang berbeda ya. Dia tiba-tiba nggak seperti ini lagi gitu.
dulu, dan hal seperti ini sering terjadi ya. Artinya ketika kita melihat situasi di sekitar kan, musim hujan, musim kemarau itu kan geser ya, berubah-ubah karena perubahan iklim, pemanasan global dan seterusnya. Jadi ada hal-hal yang berubah-ubah gitu. Nah, bagaimana kalau perubahan-perubahan semacam ini kita bayangkan sebagai sesuatu yang lebih ekstrim lagi gitu, bukan sekedar berubah mengikuti hukum alam, tetapi berubah melampaui atau mengganti hukum alam sehingga regularitas ke seluruh kosmos kenyataan ini berubah gitu. Nah, apakah kita akan menggunakan logika yang sama gitu? Tentu logika kita akan bergeser, berubah mengikuti kenyataannya. Cara kita menyimpulkan pun akan berubah mengikuti pola di kenyataan. Sehingga logika dalam arti itu bisa dikatakan objektif, dan oleh karena itu tidak sepenuhnya bisa dipercaya karena objektivitas ini punya banyak versi. Ada versi objektivitas yang berangkat dari pola regularitas tertentu, dan ada versi objektivitas yang berangkat dari pola regularitas yang lain gitu. Nah, kita mau percaya yang mana gitu. Jadi argumen objektivitas bisa dibalikkan ya sebagai suatu senjata makan tuan ya. Dia bisa justru digunakan untuk menggagalkan klaim kepercayaan kita pada logika. Untuk mengeksplisitkan poin ini kita bisa membayangkan misalnya sekarang bahwa andaikan Tuhan ini menciptakan dunia dengan satu logika yang tidak mengenal modus ponens dan modus tollens. Modus ponens kita tahu tadi kan, itu adalah satu pandangan bahwa jika P maka Q, P maka Q. Modus tollens itu kebalikannya. Jika P maka Q, tidak Q maka tidak P. Ini modus tollens. Nah, bayangkan Tuhan ini menciptakan dunia yang struktur logisnya itu bukan modus ponens, bukan modus tollens. Dua modus yang dianggap sahih ini tidak berlaku gitu. Bayangkan Tuhan menciptakan dunia dengan model penyimpulan non sequitur. Non sequitur adalah pola penyimpulan yang dianggap salah ya, di semua diktat logika itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak sahih karena dia sifatnya kontradiktif ya. Contohnya misalnya tadi itu yang di awal ya. Jika hari ini hujan maka jalanan basah, hari ini hujan maka saya tertidur gitu. Ini kan nggak nyambung ya, antara kesimpulan sama premis itu kayak tiba-tiba ada lompatan-lompatan seperti itu. Nah, bayangkan Tuhan bekerja dengan cara seperti itu ketika menciptakan dunia. Artinya hukum alam keseluruhan dunia ini diwujudkan dengan pola penyimpulan non sequitur yang sifatnya random itu, ngacak, nggak ada pola sama sekali. Nah, apakah pertanyaannya logika kita yang akan kita rumuskan sebagai hukum logika adalah hukum logika non sequitur? Jika P maka Q untuk sembarang P dan Q gitu misalnya. Itu kan non sequitur ya. Karena kita bisa berangkat dengan premis apa saja dan keluar dengan kesimpulan apa saja gitu. Apakah kita akan percaya pada logika semacam itu? Rasanya sulit ya kita mempercayai suatu logika yang bekerja atas dasar hukum non sequitur ya. Karena persis non sequitur itu adalah ketiadaan logika ya. Itu kita berangkat dengan premis apa aja sampai ke kesimpulan apa aja, itu sama aja kita nggak menggunakan logika apa-apa. Kita ngomong asal aja itu. Berarti kan apakah mungkin kita menjadikan cara ngomong asal ini sebagai suatu logika, kita percayai sebagai logika? Rasanya tidak mungkin ya. Berarti dari situ bisa kita simpulkan bahwa logika itu kita percayai karena kita mengantarkan kita pada semacam regularitas ya. Logika yang tidak mengantarkan kita pada kesadaran atau pemahaman tentang regularitas tidak bisa kita jadikan pedoman untuk mengambil tindakan secara konsisten, itu tidak akan kita percayai. Jadi sebetulnya yang kita percayai ketika kita percaya pada logika itu bukan logikanya sebetulnya. Yang kita percayai adalah manfaatnya, konsistensinya, kemungkinan untuk dijadikan patokan, pegangan dan seterusnya. Itulah alasan kenapa kita percaya betul pada logika. Kenapa kita sangat suka bilang kamu nggak logis, kamu logis dan seterusnya, memilah-milah mana yang logis dan tidak logis. Sebetulnya semua itu adalah ekspresi dari keinginan kita untuk pegangan. Kita mau membayangkan satu tatanan hidup dunia yang teratur ya, yang nggak chaos, kacau non sequitur itu, tidak nyambung satu sama lainnya. Kita nggak mau itu, kita mau yang teratur, tertata, terpola dan seterusnya, yang bisa kita andalkan gitu. Nah, inilah yang sebetulnya melandasi kepercayaan kita pada logika. Apa yang kita percayai pada momen seperti itu sebetulnya bukan logika, melainkan keinginan kita sendiri untuk mendapat pegangan, untuk mendapatkan keteraturan.